Selamat pagi, salam Pancasila. Hari ini kita akan membahas materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terlebih dahulu, perlu diketahui mengenai kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang pertama, menghayati perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antar bangsa. Yang kedua, menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Yang ketiga, memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan zaman. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mendeskripsikan pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, menganalisis penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis, yaitu dari asal-usul katanya, berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata panca, artinya 5, dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Jadi, Pancasila adalah berbatu sendi 5, atau dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Memang banyak pengertian yang berhubungan dengan penyebutan Pancasila. Ada pengertian Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Juga Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Tetapi kali ini kita fokus pada pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life atau kata-kata yang lain menjelaskan bahwa Pancasila adalah petunjuk hidup atau pedoman bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila penerapannya dilakukan dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, yaitu periode 1945 sampai 1959. Pancasila dilaksanakan, tetapi ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, dan terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan
dengan adanya pemberontakan-pemberontakan, yaitu yang pertama PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia. Pemberontakan ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan DITII, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di daerah Jawa Barat. Tujuannya mendirikan negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan dasar negara syariat Islam. DITII berkembang ke daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah. DITII di Aceh yang dipimpin oleh Daud Biurek. DITII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Penumpasan secara keseluruhan, pemberontakan ini dapat berhasil pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin Kapten Raymond Westerling. Tujuannya untuk mempertahankan negara federal atau serikat dan tentara tersendiri di negara bagian Republik Indonesia Serikat. Juga mengamankan kepentingan ekonomi golongan kolonialis Belanda. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang Bandung dan berencana akan mengadakan gerakan di Jakarta. Tetapi dapat digagalkan. Akhirnya Westerling meninggalkan Indonesia menuju ke Malaya. Pemberontakan yang keempat yaitu pemberontakan Andi Aziz. Motifnya menolak masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Kenil dan Andi Aziz bergabung dengan menamakan pasukan bebas. Pemberontakan dapat digagalkan. Yang kelima, Republik Maluku Selatan atau RMS. Dipimpin Dr. Christian Robert Stephen Somokil, bekas Jaksa Agung di NTT, dibantu Kenil. Tujuannya memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Pemberontakan dapat digagalkan. Yang keenam, pemberontakan PRRI Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamirkan PRRI dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Mendapat sambutan daerah Indonesia bagian timur, terutama Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Letkol DJ Somba memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat dan akhirnya pemberontakan ini dapat ditumpas dengan beberapa operasi. Pada masa ini, demokrasi yang dipakai cenderung liberal. Yang kedua, periode 1959 sampai 1966, yaitu pada masa Orde Lama. Periode
masa Orde Lama menggunakan demokrasi terpimpin, yaitu semua dipimpin atau di bawah kekuasaan presiden, sehingga kekuasaan presiden bersifat otoriter. Latar belakang pemakaian demokrasi terpimpin, yang pertama, banyak gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering berganti-ganti kabinet. Yang ketiga, konstituante gagal menjalankan tugas membuat undang-undang dasar yang baru. Sehingga Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Pada masa ini, terjadi penyimpangan terhadap konstitusi. Contohnya, yang pertama, MPRS melalui ketetapan MPRS nomor 3 /MPRS /1963 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui oleh DPR. Kemudian presiden membentuk DPR GR atau DPR gotong royong tanpa melalui pemilu. Yang ketiga, pemimpin lembaga tertinggi MPRS dan lembaga tinggi DPR dijadikan menteri negara, yang berarti berfungsi sebagai pembantu presiden. Yang keempat, MPR dengan ketetapan nomor 1 /MPRS /1960 telah mengambil keputusan menetapkan pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, atau yang lebih dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia, dijadikan sebagai garis besar haluan negara atau GBHN yang bersifat tetap. Yang kelima, Presiden mengeluarkan produk legislatif yang pada hakikatnya adalah undang-undang dalam bentuk penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Yang keenam, pembentukan Dewan Nasional sebagai penasehat kabinet. Penyimpangan lain dibentuknya Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis. Kabinetnya menggunakan kabinet kaki 4, kabinet yang terdiri wakil-wakil dari PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pada periode ini, puncaknya terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 dipimpin D.N. Aidit. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia serta mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998.
pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, menerapkan konsep demokrasi Pancasila dengan tujuan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, sesuai dengan visi Orde Baru. Tetapi kenyataannya, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Pemerintahan bersifat otoriter, kebebasan berpendapat dibatasi. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lain. Masa berikutnya yaitu masa reformasi. Dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Penerapan Pancasila di masa reformasi ini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kebebasan tanpa batas, seperti dalam kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, dan berorganisasi, dan sebagainya. Dampak negatifnya, pergaulan bebas, komunikasi tanpa etika, kurangnya toleransi antar umat beragama, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba, terjadi anarkisme dan vandalisme. Yang kedua, menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadi konflik antar daerah, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, penyusupan ideologi lain yang perlu diwaspadai. Demikian untuk materi bagian pertama yang dilanjutkan dengan penugasan. Yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama sesuai dengan tujuannya, mengganti ideologi Pancasila atau memisahkan diri dari NKRI. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan kelemahan dan kelebihan masing-masing orde, baik itu Orde Lama, Orde Baru, atau masa reformasi. Tulis dengan rapi atau diketik, dikumpulkan minggu depan dalam bentuk file, dikirim lewat email yang tertera di PowerPoint atau via WA. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Salam Pancasila.